Jadi kalau tambang semen itu yang diperlukan adalah salah satunya kapur dan clay. Clay itu lempung, kalau bahasanya lempung. Jadi di dalam lempung itu kalau di kita punya bahan yang namanya lime metal. Jadi bahan utama dari semen itu adalah clay, kapur, pasir besi dan pasir silika. Nah, di pasir besi dan pasir silika, clay sama lempung itu nanti ditambang, lalu kemudian dicampur, dihancurkan halus, lalu kemudian dicampur. Setelah dicampur dibakar. Kalau di kotak yang tengah itu ada yang agak panjang merah itu dicampur lalu kemudian dibakar di situ sampai suhu 1400 derajat. Sampai suhu 1400 derajat, nanti kemudian didinginkan, kemudian keluar dari situ ada yang namanya bahan baku semen, klinker namanya. Nah, dari bahan klinker itu kita lalu lanjut ke kotak yang paling bawah. Klinker itu nanti di semua pabrik semen akan dihancurkan menjadi butiran-butiran semen sesuai dengan aturan masing-masing pabrik. Kalau di kita butirannya lebih lembut daripada yang lain. Kalau jenengan mungkin yang sudah pakai dan sudah merasakan, di kita butirannya lebih lembut daripada yang lain. Dan kalau semua pabrik semen itu ditambahkan dengan gypsum. Semua semen setelah diproduksi menjadi klinker, untuk menjadi semen itu ditambahkan gypsum. Nah, karena di sini kita punya lime metal, gypsumnya lebih sedikit. Jadi karena apa? Gypsum lebih sedikit karena punya lime metal. Akibatnya apa? Ketika gypsum, pencampuran gypsum akhir lebih sedikit, itu ada dua hal. Yang pertama, pengurangan air. Yang kedua, pengurangan air untuk pencampuran saat saat pencampuran. Yang kedua, adanya pengurangan air akan menambah kekuatan. Yang ketiga, lime metal itu lebih tahan terhadap garam atau sulfat. Ketika digunakan di bangunan yang berbasis air, apalagi yang punya kandungan garam lebih tinggi, tentunya akan menjadi lebih awet, lebih kuat daripada, lebih tahan lama daripada semen-semen lain. Nah, lime metal itu sendiri fungsinya adalah selain menambah kekuatan, juga mengurangi penggunaan penambahan gypsum di akhir. K300 itu rata-rata dia untuk pengecoran struktur, dia bilang. K500 dia untuk pengecoran struktur lantai bawah dan jalan. FS45 dia karena dia akan ada tender untuk pengecoran pantura dan tol, pengecoran jalan pantura dan tol. Produk yang dihasilkan oleh pabrik kami apa? Semen sak. Semen sak itu jenisnya PCC. Semua semen yang beredar di toko yang jenisnya sak itu PCC. Yang hijau itu PPC. PPC kalau yang kita PCC. Yang lain semua termasuk PCC 3 roda, dinamis dan lain sebagainya itu PCC. Semua sama. Nah, perbedaannya sebenarnya di mana? Sebenarnya tidak ada perbedaan signifikan, hanya ada tambahan aditif yang mereka gunakan. Tapi pada umumnya yang disetujui oleh pemerintah adalah yang PCC. Di sini kita kalau untuk semen sak itu untuk konstruksi umum. Konstruksi umum untuk pembuatan industri paving, batako, untuk konstruksi tingkat tinggi seperti bangunan 3 lantai, 4 lantai sebenarnya nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi asalkan sesuai dengan perhitungan struktur, Nah, kalau di sini semen sak bisa digunakan untuk apa saja. Bisa digunakan untuk plaster, aci, pasangan, fondasi, sampai ke pasangan keramik juga bisa. Semen curah ini jenisnya OPC dan hanya untuk industri struktur. Untuk industri struktur ini bukan industri struktur saja, jadi biasanya digunakan untuk batching plant dan biasanya digunakan untuk struktur bangunan dan untuk pengecoran rigid jalan. Pengecoran rigid jalan. Nah, kalau semen OPC itu hanya digunakan untuk kita suplainya dalam bentuk curah, itu untuk industri yang besar sama untuk
apa namanya staging plan yang untuk